Kali ini gue akan ngebahas tentang bonus, gaji, dan relasinya atau hubungannya dengan KPI berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat webinar 3 Performance Booster. Nah, tonton sampai habis, jangan-jangan ini juga pertanyaan yang selama ini kamu tanya-tanya dalam hati. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue mau bahas tentang KPI seperti biasa. Tapi POV-nya atau angle-nya adalah lebih dari dampaknya kepada bonus. Dan yang menariknya adalah gue melihat banyak pertanyaan yang muncul di peserta webinar 3 Performance Booster yang mengindikasikan bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang bukan salah sih, tapi kurang tepat atau beresiko dalam menerapkan sistem pemberian bonus dan gajinya di perusahaan mereka. Nah, kita mulai ya dari pertanyaan pertama. Pertanyaan gini, Kak Sam, saya bisnisnya toko online di marketplace, konteksnya itu ya. Lalu sistem gaji itu ada dua, gaji pokok dan bonus. Gaji pokoknya sekian juta dia sebutkan, dan bonusnya 20% dari keuntungan per bulan. Oke, kendala saya, admin kadang-kadang tuh santai-santai karena mereka merasa gaji pokok mereka udah cukup besar. Dan saat kondisi perusahaan lagi turun, saya merasa berat di bagian gaji pokok dan kadang bisa nombok. Karyawan posisinya sudah ada 10. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, walaupun ini mungkin dia nggak bertanya secara langsung apa yang saya mau bahas, tapi saya merasa perlu saya bahas dari berbagai macam sisi. Yang pertama, sistem gaji ada dua, gaji pokok dan bonus. Oke, teman-teman, ini gue mau ngebenerin istilahnya dulu ya, supaya kita nggak salah istilah. Sistem gaji itu sistemnya itu bukan gaji pokok dan bonus. Tapi biasanya kalau gaji itu biasanya disandingkan sistemnya dengan gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan variabel. Oke. Bonus itu bukan gaji. Ya, beda. Karena kalau gaji itu kan sifatnya kewajiban gitu ya. Orang ya harus digaji gitu. Tapi kalau bonus itu sifatnya adalah sukarela dari pemilik bisnis atau dari pemimpin di perusahaan tersebut. Kalau nggak percaya, cek aja di undang-undangnya. Tidak ada kewajiban untuk perusahaan memberikan bonus. Ya. Jadi ini harus clear dulu di sini. Jadi jangan berkata bahwa sistem gajinya itu adalah termasuk bonus. Itu di luar dari gaji. Oke. Nah, lalu kalau dibilang di sini bonus 20% dari keuntungan per bulan. Maka asumsi saya ini dikasihnya per bulan berdasarkan keuntungan. Nah, kalau berdasarkan keuntungan, berdasarkan revenue, itu lebih tepatnya mungkin dibilangnya sebagai insentif. Ya, insentif. Karena kalau bonus itu untuk mensimplify ya, itu adalah sesuatu yang kita berikan atas pencapaian 1 tahun dari perusahaan tersebut dan dari individu tersebut. Atau 6 bulan. Ya, jadi bukan yang setiap bulan. Nah, hubungannya sama KPI adalah kalau bonus itu biasanya tergantung dari KPI-nya si orang tersebut tercapai atau enggak. Karena kalau KPI kan bukan hanya revenue gitu ya, tapi ada banyak yang lain-lainnya juga. Tapi kalau insentif itu tergantung dari dasar insentifnya saja. Kalau dasar insentifnya adalah omset, ya omset. Kalau dasar insentifnya adalah profit, ya profit gitu. Terserah mau yang mana. Ya, atau dasar insentifnya ada juga yang numbers of new customers, ya, customer baru, boleh juga, terserah. Tapi biasanya insentif ini dasarnya itu jauh lebih simpel karena tujuannya adalah untuk memotivasi orang terhadap satu spesifik matrix, satu spesifik goal, ya, setiap bulan. Nah, kalau bonus ini kita melihatnya lebih keseluruhan performance individunya dan keseluruhan kinerja perusahaannya. Oke ya. Jadi, kalau saya boleh adjust sedikit, yang dimaksud dengan teman kita di sini adalah dia punya gaji pokok, satu, dan ada insentif sebesar 20% dari keuntungan per bulan.
Nah, tapi sayangnya di sini saya nggak tahu nih 20% dari keuntungan per bulan ini per orang atau per tim. Harusnya sih per tim ya, kalau per orang gede banget gitu ya. Jadi dia sudah mengalokasikan 20% dari keuntungan per bulan ya, itu untuk insentif, kalau boleh saya pakai bahasa yang mungkin lebih tepat, insentif untuk seluruh karyawannya. Nah, yang kedua adalah teman-teman sebagai business owner, sebagai HRD, ini mesti hitung-hitungan juga ya, hati-hati juga. Ini 20% kebesaran apa gimana gitu. Berapa marginnya dia? Kalau misalkan margin keuntungannya itu jual barang Rp100, modalnya Rp60. Berarti kan keuntungannya itu marginnya 40%, sehingga dapat 40. Dari 40 itu diambil lagi 20% ya gitu ya, untuk bonus. Sehingga sisa hanya Rp32 katakanlah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini cukup untung yang buat kita, buat company Rp32 ini dikali oleh volumenya dan segala macam cukup untuk membiayai operasionalnya kita. Karena di sini dikatakan bahwa kadang-kadang saat kondisi perusahaan lagi turun, saya merasa berat di bagian gaji pokok. Nah, berarti ini kan ngomongin financial plan-nya dan financial modelnya. Berarti pembagian insentif 20% dari keuntungan itu tidak atau belum sanggup untuk menjadikan perusahaan ini punya cadangan dana untuk bayar gaji gitu ya, karena dia bilang harus nombok saat kondisi perusahaannya tidak baik. Oke, contoh sederhananya gini deh. Bulan ini kita untung 1.000. Apakah bulan depan pasti untung 1.000? Enggak juga. Bisa turun, bisa enggak. Bisa naik ya. Kalau dari untung 1.000 ini ya 20%-nya itu udah diambil untuk insentif, berarti sisa 80%. Arti kita cuma sisa punya 800 gitu ya. Kita sisa punya 800. Tapi ternyata gaji, kalau kita mau bayar gaji ya, gaji kita dibayar nih, karyawan semua gaji dibayar dan tidak ada pemasukan, berarti hanya cost dari gajinya doang. Ternyata cost dari gajinya itu misalkan 800 juga. Berarti kan artinya keuntungan bulan ini itu hanya cukup untuk membayar gaji bulan depan. Nah, apakah model seperti itu sehat? Sebetulnya itu cukup beresiko gitu ya. Misalkan nggak nyampe 800 gitu ya, tapi 400 aja biaya gajinya. Berarti keuntungan bulan 1 itu cukup untuk membayar gaji 2 bulan ke depan. Ya, sehingga kalau bulan depannya tidak berjalan sesuai rencana, kita masih punya duit untuk bayar gaji dari keuntungan yang di bulan sebelumnya. Nah, kurang lebih sederhananya itu yang harus diperhatikan gitu ya. Sampai harusnya berapa bulan dan segala macam. Ya, itu terserah teman-teman gitu. Sebagai pebisnis punya wisdomnya masing-masing lah. Seharusnya kita targetin tuh keuntungan kita berapa per bulannya supaya kita punya dana cadangan yang cukup untuk membayar gaji karyawan seandainya skenario revenue kita atau omset kita tidak sesuai rencana. Oke. Nah, jadi kalau saya melihatnya di sini, masalahnya bukan di gaji pokoknya, karena gaji pokoknya di sini saya lihat sudah sangat rendah ya. Saya nggak kasih tahuin angkanya, nggak enak. Cuman ini udah sangat rendah. At least buat di Jakarta itu sangat rendah. Saya nggak tahu di kota mana. Masalahnya adalah mungkin masalahnya adalah adanya di pembagian bonus yang terlalu besar dari profitnya. Ya. Nah, yang kedua dikatakan juga di sini kendalanya admin tuh kadang-kadang santai-santai karena gaji pokoknya dirasa sudah cukup besar. Wow. Ini hebat banget sih, gaji pokok segini lalu orangnya bisa santai gitu dan merasa ini udah cukup besar. Karena menurut saya gaji pokok segini mungkin habis hanya untuk makan, dan kalau dia ngekos dia bayar kos, kalau dia nggak ngekos tapi nyicil motor, dia nyicil motor, that's it gitu ya. Saya nggak tahu sih gimana caranya orang bisa merasa cukup dengan gaji pokok sebesar segini gitu ya. Cuman oke lah, katakanlah di daerah itu ini udah termasuk besar. Tapi menurut saya masalahnya bukan di gajinya mesti kita kecilin lagi gitu ya, atau gajinya kita apa-apain. Tapi masalahnya ini mental dari orang yang kita rekrut. Jadi jangan terpaku dengan hanya dimainin gajinya aja gitu. Misal kita lihat, wah gajinya kayak kegedean nih sehingga dia santai-santai nggak ngejar insentif gitu ya. Tapi kita juga harus lihat, kita ngerekrut orangnya bener apa enggak. That's the point. Oke. Kalau kita ngerekrut orangnya salah, di mana mentalnya itu emang yang penting gue dapet
gaji yang sama dan aman. Saya nggak peduli ngejar insentif. Mau gajinya dipotong sampai tinggal 500.000 juga dia bakalan merasa udah aman gitu loh. Ya. Mau dikasih iming-iming insentif sampai bisa 2 kali gajinya dia juga, kalau dia misalkan nggak ada jiwanya ke sana, ngejar insentif juga nggak aman. Nggak bakal kejadian juga. Contoh gini deh, kalau teman-teman pernah ketemu sama sales asuransi, emang sales asuransi itu agen-agen itu ada gaji pokoknya? Nggak ada, ya. Tapi mereka, semua orang sales asuransi yang sukses itu pasti punya mental adalah gua mau ngejar pendapatan yang sebesar-besarnya, nggak puas dengan pendapatan bulan ini, bulan depan harus lebih besar, dan seterusnya dan seterusnya. Ya mostly pasti begitulah. Ya, tapi kalau misalkan pegawai kita tanda kutip nggak punya mental kayak sales asuransi, mau kita coba aja, nggak usah kasih gaji kamu hanya buy insentif, yang ada dia resign. Atau di kasusnya teman kita ini, gajinya dikecilin lagi, yang ada dia resign, nggak solving the problem. Ya, jadi poin kedua adalah kotak-katik komposisi gaji dan bonus bukan menjadi satu-satunya solusi. Yang harus kita lihat adalah apakah kita merekrut orang yang tepat atau tidak. Dikatakan bahwa karyawan saya sekarang posisinya ada 10. Nah, poin terakhir. 10 ini produktivitasnya gimana? Ada 10, udah dikasih bonus yang 20% dari profit gitu ya. Tapi masih suka nombok gaji gitu kan. Nah, berarti kan pertanyaannya adalah 10 orang ini produktif atau enggak? Gitu. Again, balik lagi, bisa salah rekrut, bisa juga tidak dilatih, bisa juga belum punya KPI, sehingga kita nggak bisa ngelihat secara clear mana yang dari 10 ini yang bagus gitu ya, mana yang bisa atau harus kita evaluasi, dan sebagainya. Ya. Jadi saran saya buat teman kita yang melontarkan pertanyaan ini adalah, satu, ubah dengan terminologi yang benar. Ya, kalau ini dibayarkan per bulan berarti insentif. Ya, yang kedua, coba di-review deh, insentifnya benar tuh, mau 20% dari profit, kebanyakan apa enggak tuh. Oke. Yang ketiga, rekrutlah orang yang benar. Ya, rekrutlah orang yang haus, orang yang nggak gampang puas, orang yang selalu pengen dapat uang lebih dari bulan ke bulan, gitu ya, ingin achievement yang lebih dari bulan ke bulan. Yang keempat adalah review lagi orang yang ada sekarang. Coba dilatih, ditanamkan mindset yang lapar, mindset yang percaya bahwa growth mindset, bahwa dipercaya mereka masih bisa lebih baik lagi dari 10 ini gitu ya. Lalu dievaluasi, ya, terapkan KPI yang sudah Anda pelajari, lalu evaluasi berdasarkan itu supaya objektif ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk menghitung secara financial untuk kita lebih aman ya, secara perusahaan lebih sustainable. Sebenarnya kita cost-nya itu berapa sih, yang untuk cost-cost yang harus keluar gitu ya, ada nggak ada penjualan itu berapa, lalu dihitung berarti target profitnya itu per bulan itu harusnya berapa ya. Kalau bisa target profit bulan ini mengcover cost untuk 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, kalau bisa begitu, itu yang bisa menjadi target kita. Nah, kurang lebih itu yang saya mau bahas. Jadi semoga ini membantu teman-teman. Masih ada lagi, ini baru series pertamanya seputar gaji, bonus, dan KPI. Jadi abis ini kita akan ngebahas yang lainnya. Teman-teman bisa klik nih link di samping ini nih, video berikutnya ya, next video. Itu saya masih bahas seputar gaji, bonus, dan KPI. Oke? Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, dan juga share ke teman yang lagi bingung netepin bonus dan gaji karyawannya. Bye-bye.